Dengan kekuatan scanner mata kita, kalau otak sudah fokus, maka scanner mata ini bisa men-scan 600 halaman per 10 menit. Masya Allah. Mushaf 30 juz Al-Quran, kisaran kan 600 halaman ya Bapak Ibu. Itu mampu di-scan dengan waktu 10 menit. Tentu scan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayah, ibu, ustadz, ustadzah, para peserta pelatihan online metode Utruja, insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Saya akan menyampaikan tentang kekhasan metode Utruja. Metode Utruja itu postering ya. Jadi ya poster. Kenapa memakai poster? Karena dengan poster itu memakai kekuatan penglihatan atau kekuatan mata, scanner mata. Nah, scanner mata ini kekuatannya sama dengan kekuatan cahaya. Kira-kira ada yang tahu kekuatan cahaya itu berapa jauh per menitnya atau per detiknya? Kekuatan cahaya ini Masya Allah luar biasa, 300 juta meter per detik. Masya Allah. Kekuatan scanner mata itu sama dengan kekuatan cahaya itu. Ini luar biasa Masya Allah. Allah telah membekali kita dengan mata penglihatan sehingga mampu menyerap apa yang dilihat dan disimpan. Jika kita meyakini apa yang kemarin sudah disampaikan bahwa semua yang masuk ke dalam otak itu tidak ada yang menguap. Jadi tersimpan file-filenya itu di dalam. Dan file-file tersebut itu masuk melalui pintu yang paling efektif untuk memasukkan file-file tadi atau informasi-informasi tadi ke otak kita adalah melalui mata dan telinga. Jadi dua pintu itu yang paling efektif untuk memasukkan informasi ke otak kita. Nah, dengan kekuatan scanner mata kita, kalau otak sudah fokus, maka scanner mata ini bisa men-scan 600 halaman per 10 menit. Masya Allah. Mushaf 30 juz Al-Quran, kisaran kan 600 halaman ya Bapak Ibu. Itu mampu di-scan dengan waktu 10 menit. Tentu scannya dengan scan mata, scanner mata, bukan dengan scan atau scanner yang biasa men-scan tulisan kita di kertas ya. Itu biasanya kan kita kalau men-scan atau mau mengcopy itu muncul tuh warna hijau ya. Nah itu masih kita bisa tunggu ya. Jedanya lumayan, itu agak lama. Dan kekuatan mesin itu tidak ada yang mampu menandingi kekuatan scanner mata. Masya Allah luar biasa. Sudah Allah bekali kita dengan kekuatan penglihatan mata. Maka dari ini, postering ini melihat dari luar biasanya kemampuan scanner mata tersebut, sehingga semakin sering kita melihat atau men-scan ya, mushaf, men-scan halaman-halaman Al-Quran, men-scan ya, ini bukan membaca, melihat dari kanan ke kiri ya, tulisan Al-Quran itu kanan kiri dilihat, maka ini menjadi luar biasa. File-filenya tersimpan di dalam otak kita, sehingga ketika kita
membuka, membaca, dan menghafalkannya, itu file-filenya akan bermunculan. Dan ini manfaatnya akan memudahkan kita untuk menghafalkannya. Dan juga keuntungan lain, menghidupkan sel-sel otak yang selama ini mati. Begitu juga ya dengan pendengaran tadi. Ketika kita proses, misalkan dengan mendengar bacaan Al-Quran yang lambat dahulu. Misal di sini ada Syekh Al-Husari, misalnya kemarin Al-Fatihah kita dengarkan bersama-sama. Yang ritmenya lambat, kemudian mungkin ada Syekh Muhammad Ayub yang ritmenya lebih cepat dikit daripada Syekh Al-Husari. Dan kita coba mendengar lagi ada bacaan Syekh Surem, Syekh Sudais, yang ritmenya lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Nah, ketika otak kita sudah dilatih seperti itu, kemudian pendengaran kita menjadi terbiasa dan mampu menangkap dari yang lambat, kemudian dinyalakan dengan yang ritmenya lebih cepat dan lebih cepat lagi, itu akan menghidupkan sel-sel yang selama ini mati. Oleh karena itu, hal tersebut akan memudahkan kita untuk nanti menghafalkan Al-Quran, atau mungkin keseharian kita membaca itu tidak kagok lagi gitu ketika membaca. Ini ayat-ayatnya kok nggak familiar ya. Ini banyak ya di juz-juz yang mungkin sudah kesekian. Kalau juz 1, juz 2 mungkin sedikit familiar. Kadang ada beberapa teman saya tuh yang bilang, kalau baca juz 1, juz 2 sih kayaknya masih bisa agak cepet sih Teh Irma, katanya. Tapi kalau sudah juz ke sana, apalagi juz 11, 11, 12 dan belasan ke sana, itu untuk mengatur waktu membaca Al-Qur'an itu tidak bisa lebih cepat lagi gitu. Apalagi kemarin ya ketika di bulan Ramadan mungkin. Nah, itu kita memaksimalkan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan melalui scanner mata dan pendengaran kita. Maka sel-sel kita itu sudah mulai aktif karena kita sudah mampu menyerap ya dengan bacaan-bacaan dari ritmenya lambat ke ritmenya yang cepat dan lebih cepat. Maka dari sini tidak ada bedanya lagi baik anak kecil, orang dewasa atau orang tua, ketika otaknya sudah aktif. Nah, itu sudah jalan aja, mau menghafal, mau membaca, seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi, kayaknya ini masalah UD. Nah, masalah umur biasanya menjadi alasan ya. Kalau misalkan kok hafalannya jadi lebih lambat, sebetulnya tidak hanya usia ya. Siapapun bisa lambat, siapapun bisa cepat, tergantung sejauh mana kita mampu mengaktifkan sel-sel di dalam otak kita. Maka tidak ada bedanya ya, mau anak kecil, mau orang dewasa, atau yang sudah sepuh. Kalau mau membuat otak kita menjadi aktif dan fokus, maka itu mampu, bisa ya untuk menghafal Al-Quran, atau belajar yang lain, belajar hadis, belajar yang lain, apapun itu. Dari sinilah kenapa metode Utrujah ini postering. Ketika saya bilang Raden Ajeng Kartini, kira-kira yang muncul dalam bayangan Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah itu seperti apa? Ya, sosok Raden Ajeng Kartini yang digambarkan selama ini gitu, dengan pakaiannya, model rambutnya, itu yang terlihat kan, karena selama ini kita men-scan, melihat oleh mata, sehingga suatu saat bahkan mungkin terakhir saya lihat gambar itu mungkin entah berapa puluh tahun yang lalu, tapi begitu disebutkan itu langsung menceplok gitu ya, gambaran Raden Ajeng Kartini yang seperti itu persis gitu. Nah, begitu juga dengan misalkan bacaan-bacaan kita atau hafalan-hafalan kita. Contoh, kita sangat mudah mungkin untuk menghafalkan surat Yasin. Ya, bagi sebagian kita surat Yasin mudah. Kenapa? Karena itu sekian puluh kali, sekian ratus kali kita melihat tulisan itu. Atau kita bahkan membacanya juga. Nah, ini hasil penglihatan kita ini yang terus-menerus, itu muncul di dalam file-file di dalam otak kita. Itu yang akan memudahkan, itu yang akan membuat kita lebih mudah untuk mengenalinya.
Dari itu kenapa kita postering. Karena apa yang sering diposter oleh anak-anak misalkan, maka itu akan lengket dan semakin lengket di dalam memorinya, di dalam otaknya. Dengan kekuatan ini, dengan keajaiban yang Allah berikan ini, kenapa tidak kita memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dari ini, poster-poster yang disiapkan dengan metode Utrujah ini ingin memaksimalkan potensi scanner mata. Begitu ya, insyaallah ini postering. Ini kekhasan metode Utrujah yang pertama adalah postering. Kemudian kekhasan yang berikutnya adalah learning by doing. Jadi ini cara belajar aplikatif ya. Belajar langsung diaplikasikan, belajar langsung diaplikasikan. Belajarnya bertahap, tidak langsung borongan. Seperti yang dicontohkan Dr. Sarmini itu, misalkan ada satu himpunan atau kelompok yang sedang memberikan materi tentang mengendarai sepeda motor atau mobil. Jadi semua dikasih materi, teori kalau mengendarai mobil ini seperti ini, mengendarai motor matic, misalkan motor matic ini seperti ini kuncinya, di mana starternya, bagaimana ngeremnya, di mana remnya, kemudian di mana giginya kalau mobil misalkan. Kemudian segala macamnya. Dan ketika dites ya, dites tulis semua lulus. Nah, besoknya ketika langsung praktek. Nah, kira-kira ketika semua peserta dikasih kunci bebas ya, mau ngambil kunci apa saja. Sebetulnya kan kemarin sudah diperlihatkan ini kunci mobil, ini kunci motor. Mereka kan di situ main ambil saja. Kira-kira ada kan dari sebagian mereka itu ambil kunci motor, masuk ke mobil, masukin gitu ya ke tempat kunci mobil. Enggak pas-pas. Atau ada yang ngambil kunci mobil kemudian dimasukin gitu ya ke kunci motor. Ada yang seperti itu. Atau misalkan yang naik motor ya, motor matic. Biasanya kan naik motor biasa yang ada giginya. Ini matic gitu kan. Nah, ketika mau ngerem itu kakinya diinjak-injak gitu ke bawah. Hanya kok gak berhenti motornya. Atau yang naik mobil, yang selama ini gak pernah pegang mobil, gak pernah nyetir mobil, padahal kemarin sudah diberikan teorinya, kemudian hari itu disuruh menjalankan mobil, kira-kira apa yang akan terjadi? Ini sistem belajar ini sistem belajar borongan. Baru kemarin pada secara teori saja, hari ini harus langsung praktek. Nah, metode Utrujah tidak seperti itu. Jadi learning by doing. Kalau dalam pembelajaran metode Utrujah, kita bertahap ya belajarnya. Contoh belajar mad ya, satu-satu belajarnya. Contoh belajarnya mad arid li sukun dulu. Jadi itu dipelajari dahulu, dipraktekkan, sudah betul, istiqomah, konsisten, ditambah mad yang lainnya. Begitupun dengan mempelajari hukum-hukum tajwid yang lainnya. Jadi tidak borongan, misal kalau belajar mad semua diterangkan, dipraktekkan. Tidak, tetapi learning by doing, sambil jalan, sambil membaca, terus dipelajari. Jadi bukan belajar semua mad, kemudian dipraktekin satu-satu, tetapi tidak seperti itu. Belajar satu-satu dulu, dipraktekkan, sudah betul, sudah konsisten, belajar mad yang berikutnya. Begitu pula kalau sudah konsisten dengan yang kedua, belajar yang berikutnya lagi. Mendengar dan menirukan. Nah, ini konsep yang ketiga atau kekhasan Utrujah yang ketiga. Ini kenapa? Supaya anak segera ke Al-Quran. Jadi tidak kita terangkan ya, ini bacanya seperti ini ada fathah di atas, dibacanya yang ini fathahnya di atas, tidak. Mendengar dan menirukan, cukup menirukan gurunya, dengar dahulu kemudian tirukan. Jadi orang tua membacakan terlebih dahulu, konsep mengajarkannya orang tua atau guru membacakan terlebih dahulu, anak-anak mendengarkan, menyimak. Kemudian setelah itu baru dengarkan dan tirukan. Jadi mendengar dahulu, kemudian yang berikutnya adalah mendengar dan menirukan. Sehingga anak-anak menirukan apa yang dibaca oleh guru atau orang tuanya. Jadi yang kita ajarkan adalah balita-balita atau lansia ya, atau anak-anak yang baru atau belum mampu membaca Al-Quran. Jadi kita jauhkan teori dan istilah. Kita jauhkan teori. Ini
ada ikhfa, idgham. Nah, ini kita jauhkan hal seperti itu. Jadi langsung praktekkan membacaannya. Jadi tadi ya, dengarkan dan tirukan. Kita bertemu ya dengan para balita, dengan anak-anak atau lansia. Di metode utrujah ini kita jauhkan teori dan istilah. Seperti istilah-istilah dalam hukum tajwid. Ada ikhfa, idgham, mungkin mad arid lisukun, mad silah qasiram, dan yang lain-lainnya. Atau penjelasan tentang bahwa ikhfa itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan, itu teori seperti itu kita jauhkan. Cukup dengan yang tadi, dengarkan dan tirukan. Bukan berarti kita menyalahkan cara pengajaran dengan mengajarkan teori dan istilah, itu tidak. Kita sepakat ya, kemarin sudah pembahasan kemarin tidak ada salah dan benar. Karena konsepnya dan masing-masing punya konsep tersendiri. Jadi silahkan bahwa kita belajar metode atau kita belajar metode ini bukan untuk menyalahkan metode yang lain. Tentu tidak. Seperti contoh kita misalkan dalam penjumlahan ya. Misal, untuk mendapatkan jumlah 100 itu bisa ditemukan berbagai macam cara. Misalkan 50 tambah 50 menjadi 100, 25 tambah 75 menjadi 100, atau 2 kali 50 menjadi 100. Dan itu betul semua. Tergantung kita mau memilih yang mana. Atau misalkan ada bagaimana cara kita, tergantung kita mau memilih yang mana. Banyak jalan dan itu tidak ada istilah salah dan benar. Tinggal kita silahkan mau memilih yang mana. Dalam metode utrujah, ana adalah subjek, bukan objek. Ini ya kekhasan berikutnya. Karena kalau ana itu menjadi objek, dia akan pasif. Ya, dia akan menjadi pasif. Sedang ketika dia menjadi subjek, anaklah yang menentukan. Jadi ketika anak itu merasa kesulitan, nih ini sulit, atau ustazah ini sulit, kita tidak berhak dong untuk mengatakan, masa toh huruf begini aja sulit, ini loh tak, ini bentuknya titiknya 2 di atas, kok gini aja sulit. Tidak bisa, kita tidak berhak untuk menghakimi seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan otak dia, sehingga dalam persepsi dia, huruf tersebut sulit. Jadi biarlah anak itu menjadi subjek. Dan dia yang menentukan mana yang sulit bagi dia, mana yang mudah bagi dia. Maka dari itu, dalam menyusun urutan hijaiyah dalam poster itu, yang kita kedepankan adalah huruf yang paling mudah menurut anak didik kita, menurut balita kita, bukan versi gurunya, bukan versi umi abinya. Ya, karena di sini di dalam metode utrujah, guru adalah sebagai fasilitator, ya, sebagai muyassir yang memberi kemudahan, yang memfasilitasi belajar ngajinya anak tersebut, yang memfasilitasi belajar ngaji balita-balita kita, anak-anak didik kita. Jadi guru itu murabbi, bukan muallim. Apa itu murabbi dan apa itu muallim? Kalau muallim itu dia mengajarkan saja, tidak ada tuntutan sejauh mana ilmu yang disampaikannya itu diamalkan atau dipraktekkan oleh anak didiknya atau oleh yang menerimanya. Sedangkan murabbi, nah ini bagaimana seorang murabbi ini emosinya, hatinya terikat dengan anak-anak didiknya. Ketika sakit ditanyain, ketika tidak hadir, kemudian bagaimana pencapaian hafalannya, bacaannya, progresnya, dan risau gitu, memikirkan bagaimana kondisi anak didiknya, karena ini tanggung jawab. Anak itu
subjek ya, bukan objek. Jadi ketika anak merasakan kesulitan atau merasa sulit dengan satu huruf tertentu, ya hargai mereka. Karena kita pun tidak bisa memaksakan. Kemudian menjejal-jejalkan, kenapa ini susah? Padahal ini mudah. Mudah dalam versi kita orang dewasa. Anak adalah rapot guru, ya, atau rapot kita sebagai pendidiknya. Jadi ketika kita memegang satu kelas misalkan, dan yang lulus ternyata 2 orang, ya itu rapot kita. Ternyata rapot kita itu hanya bisa mengantarkan 2 anak tersebut. Berarti dari sini yang perlu dievaluasi itu adalah kita. Bagaimana kok anak sisanya kok tidak lulus? Atau ini kenapa masih capaian bacaannya atau capaian hafalannya masih seperti ini saja? Itu udah karena anaknya yang jarang hadir. Berarti bagaimana posisi kita sebagai guru supaya anak itu selalu hadir? Ini karena susah banget komunikasi dengan orang tua di rumahnya. Kembali lagi, bagaimana? Evaluasi lagi kepada diri kita, bagaimana supaya kita bisa mudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi hal-hal seperti itu kita mengevaluasi diri kita. Kalau seperti itu harus cari solusinya seperti apa? Kita jangan sampai kehilangan akal, atau jangan sampai kita mager ya, males gerak. Ketika terjadi suatu hal yang harusnya kita segera cari solusi, kemudian kita lantas mencari-cari kambing hitam dan menyalah-nyalahkan hal-hal lain atau menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak ya. Nah ini di sini ini bisa jadikan acuan ya bagi beberapa lembaga. Sikap anak, kalau tadi kan anak itu adalah rapot kita ketika kita mengajarkan ngaji misalkan. Itu kan kalau yang mengajarkannya adalah guru, bahwa pencapaian bacaannya anak-anak adalah rapot gurunya itu. Kalau yang ngajarinnya kita, uminya, yaitu rapotnya kita, rapot uminya. Nah, kalau untuk lembaga, ini ada 2 versi rapot. Sikap anak adalah rapot orang tua, dan capaian anak adalah rapot guru. Nah, ini yang perlu jadi pegangan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita dan bahan evaluasi bagi kita bersama, baik orang tua atau guru, atau bahkan orang tua yang sekaligus menjadi guru bagi putra-putrinya. Anak ini loh susah bunyi, berarti kita harus cari cara gimana anak ini supaya mau bunyi. Anak ini selalu kesiangan ustazah karena bangunnya kesiangan. Nah, bagaimana kita bisa PDKT ke orang tuanya supaya anak tersebut tidak bangun kesiangan? Jadi cari solusi-solusi apa gitu. Karena guru adalah problem solver. Problem solver dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak-anak didiknya. Jadi ketika menemukan permasalahan, itu yang terpikir oleh kita adalah solusi. Solusinya apa nih permasalahan A? Ketika bertemu dengan B, solusinya apa ya? Begitupun permasalahan C dan seterusnya, kita cari solusi. Disinilah, Masya Allah, luar biasanya profesi seorang guru. Dan kayaknya yang paling keren tuh ya, sekarang juga adalah profesi seorang guru Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fina jami'an insyaallah. Jadi ketika anak-anak itu adalah rapotnya kita, yang dievaluasi adalah kita. Ketika kita mengevaluasi anak-anak, ya ingin melihat sejauh mana rapot kita. Jadi tidak ada ceritanya, pantesan anak ini itu kayaknya mudah gitu diajak ngaji. Anak ini kok patuh gitu diajak baca Quran atau diajak baca hijaiyah. Tidak ada hal-hal seperti itu kalau kita betul-betul mempraktekkan bahwa kita adalah problem solver buat anak-anak, buat anak didik kita, buat balita-balita kita. Jadi ketika kita menemukan berbagai macam kondisi anak-anak, kita tidak grogi. Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana solusi yang santri ini, bagaimana solusi yang santri itu, bagaimana solusi santri kondisi begini, bagaimana dengan kondisi seperti itu.
Karena semakin lama kita mengelola rumah Quran atau semakin lama kita mengelola kelas-kelas Al-Quran, maka akan semakin banyak pengalaman. Sehingga justru makin tidak grogi dan tidak panik ya. Ketika bertemu dengan santri A, kemudian santri B dan seterusnya, kita sudah siap. Oh, nanti yang santri ini begini, yang santri itu begitu, dan lain-lainnya. Berarti kita harus siap dengan apa nih solusi yang harus kita berikan dengan menghadapi berbagai macam kondisi anak. Kita kan selalu berdoa ya, apalagi di awal-awal pembelajaran, baik di kelas atau bersama anak kita. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Kita selalu minta, ya Allah tambahkan ilmu kami, tambahkan ilmu kami. Tapi ketika Allah memberikan masalah kepada kita, kadang kita heboh duluan. Padahal itu yang kita minta. Kita meminta ditambahkan ilmu. Nah, Allah memberikan permasalahan ini supaya kita mencari tahu, mencari ilmunya. Karena kita suka bingung duluan gitu. Suka tidak nyadar bahwa dengan masalah-masalah yang Allah berikan itu, disitulah Allah ingin mengajarkan atau menambahkan ilmu kepada kita.